Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Kaji News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 15 September 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Universitas 11 Maret atau UNS Solo Senin 13 September yang lalu diwarnai penangkapan mahasiswa. Mereka diciduk aparat kepolisian setelah membentangkan poster kritik di pinggir jalan yang dilalui Jokowi. Mereka mulai membentangkan poster beberapa saat sebelum Presiden Jokowi melintas di Jalan Insinyur Sutami, Solo. Poster dibentangkan di beberapa titik di sepanjang jalan menuju pintu masuk utama UNS itu. Poster tersebut diantaranya berbunyi, "Pak, tolong benahi KPK dan tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu." Beberapa menit setelah Jokowi melintas, sejumlah petugas tak berseragam tiba-tiba menangkap mahasiswa tersebut. Kapolresta Surakarta, Kombes Polri Ade Safri Simanjuntak tampak turut tangan meminta keterangan dari warga di sekitar lokasi poster dibentangkan. Namun Ade menolak memberikan keterangan kepada awak media. Presiden PEM UNS, Zaki Mustafa, mengaku heran dengan sikap represif yang ditunjukkan aparat kepolisian kepada mahasiswa. Ia yakin tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam aksi membentangkan poster di depan Jokowi. Menurut Zaki, hingga saat ini sudah ada 10 rekannya yang dibawa ke Mapolresta Surakarta. Nah pemirsa, apakah situasi dan kondisi penyusutan ruang berpendapat bagi sipil? Apakah pemerintah menggunakan aparatur keamanan melakukan pembungkaman aksi protes terutama bagi aktivis Islam, kalangan mahasiswa dan akademisi, dan apakah rezim Jokowi ini otoriter dan anti kritik? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Laras, Bung Muhammad Ismail. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Ya, baik Bung, gimana ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat Aziz. Kemudian Alhamdulillah. Sehat. Ya, baik Bung, melihat dan mencermati terkait dengan berita tadi ya. Ini bagaimana catatan Anda terkait dengan kekerasan dan pembungkaman yang dilakukan oleh negara terhadap kritik di medsos maupun aksi-aksi demo dalam waktu beberapa belakangan ini, Bung Ismail? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik Mas Aziz, kalau kita mengutip data dari Amnesty International Indonesia ya, pada kurun sepanjang periode pertama Jokowi itu terjadi kasus pembungkaman kritik masyarakat sebanyak 233 kasus dengan undang-undang ITE. Bahkan setahun yang lalu, tahun 2020, menurut peneliti Amnesty International Ari Pramudia, itu setidaknya terdapat 132 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan 157 korban dengan dugaan kriminalisasi baik menggunakan pasal Undang-Undang ITE maupun KUHP. Nah, ini tentu luar biasa ya, represifnya rezim hari ini ya. Apalagi tindakan represif ini dilakukan terhadap para aktivis, para ulama dan mahasiswa ya. Padahal kalau kita melihat bahwa mahasiswa itu adalah tokoh-tokoh muda ya, calon pemimpin di masa depan yang harus memiliki nalar kritis ya, dan kepekaan terhadap krisis yang tinggi. Nah, kalau nalar kritis mahasiswa dibungkam, bagaimana nanti kualitas pemimpin Indonesia di masa mendatang? Ini bisa-bisa negara ini sudah porak-poranda, tapi sang pemimpin menganggap itu baik-baik saja. Karena nalar kritis dan kepekaan terhadap krisis itu sudah tumpul di dunia kampus. Ini tentu presiden buruk bagi Indonesia, Mas Aziz. Ya, baik Bung Ismail. Lantas kemudian kira-kira menurut Anda ini, apakah situasi dan kondisi penyusutan ruang berpendapat ini juga berlaku ini bagi sipil begitu ya? Ya jelas dong. Kalau kemudian nalar kritis masyarakat
kalangan milenial seperti mahasiswa hari ini kemudian ditutup gitu ya, aspirasi kalangan intelektual, ulama juga dibungkam, ini terjadi penyusutan ruang berpendapat bagi sipil. Bagaimana tidak dikatakan penyusutan? Lawang ada ormas kritis saja dibubarkan, ada ulama kritis dipersekusi, ada mahasiswa membentangkan spanduk ditangkap, ya. Ada emak-emak kritis diborgol. Ini sudah, kalau bahasa Surabaya, nemen kan gitu ya. Ini betul-betul keterlaluan. Jadi mestinya nih kalau dalam bingkai sebuah sistem, ruang pendapat bagi warga sipil harus dibuka seluas-luasnya. Kenapa? Karena pendapat dari masyarakat ini sebagai sosial kontrol bagi keberlangsungan sebuah negara. Tanpa adanya ruang berpendapat bagi warga sipil, tentu ini menjadi presiden buruk, bahkan menjadi jurang kehancuran bagi sipil sendiri. Mas Aziz. Ya, lantas kemudian kalau kita mencermati di tubuh aparat sendiri, apakah pembungkaman yang dilakukan oleh aparat ini terjadi karena reformasi kepolisian yang berjalan di tempat ini, dan apakah pula kultur impunitas ini masih terus terjadi dengan tidak adanya proses hukum kepada aparat yang melakukan pelanggaran hukum ini? Ya, jadi yang jelas slogan kepolisian itu kan mestinya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, kalau ada masyarakat yang bersuara kritis, ada mahasiswa yang kemudian ingin bersuara, ya, hanya menuliskan, Pak, tolong benahi KPK seperti tadi yang dibaca tadi, ya, tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu, kemudian tangkap. Ini tentu semakin menguatkan persepsi masyarakat bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini semakin menguatkan persepsi masyarakat bahwa rezim ini memiliki kekebalan hukum, imunitas hukum yang tiada lawan. Nah, ini kan kemudian menjadi sebuah pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kemudian rezim ini bisa berjalan lurus kalau kemudian nasihat-nasihat kritik dari masyarakat itu tidak diberi ruang, tidak diberi wadah, saluran aspirasi masyarakat dibendung. Nah, ini kan menjadi sebuah persepsi bahwa reformasi di pihak aparat ini seperti jalan di tempat atau bahkan tidak terjadi reformasi, Mas Aziz. Jadi ini apakah kemudian pemerintah dalam hal ini itu menggunakan aparatur keamanan untuk melakukan pembungkaman aksi protes, terutama bagi para aktivis Islam, kalangan mahasiswa dan juga para akademisi ini, Bung Ismail? Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, sebagaimana yang sudah terekspos di berbagai media, bahwa penangkapan terhadap para aktivis Islam, kemudian kalangan mahasiswa, bagaimana yang terjadi di UNS Solo kemarin itu dilakukan oleh aparat keamanan. Nah, hal ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah menggunakan aparat keamanan untuk membungkam nalar kritis masyarakat kita. Jadi kalau kemudian dibilang rezim ini memiliki imunitas hukum, kemudian aparat keamanan yang katakanlah misalnya ya rezim mengatakan dulu, ini nggak ada perintah dari kami, itu adalah mereka dengan protap mereka sendiri. Bukankah kalau kita lihat di undang-undang hari ini ya, bahwa kepolisian itu berada di bawah kekuasaan presiden. Nah, inilah yang kemudian nalar kritis masyarakat inilah yang kemudian akan menguatkan dugaan bahwa rezim ini menggunakan tangan aparat keamanan untuk melakukan pembungkaman aksi protes, terutama bagi aktivis Islam, kalangan mahasiswa, bahkan akademisi. Mas Aziz. Nah, baik. Terus kemudian kalau sebagaimana yang sudah Anda jelaskan, terkait juga dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, apakah pertanyaannya adalah apakah rezim Jokowi saat ini adalah rezim yang otoriter dan anti kritik, dan apakah Jokowi ini menempuh jalan damai ya, dengan cara dialog-dialog yang kemudian bermartabat kepada para oposisi yang ekstra parlemen begitu, Bung Ismail? Baik, kalau kita melihat ya dari uraian kawan-kawan di media, gitu ya, baik dari mahasiswa, dari kalangan akademisi kayak Rocky Gerung, ya,
dan kawan-kawan ya, yang sudah berkali-kali melakukan tantangan untuk mengajak debat rezim dalam berbagai hal ya. Misalnya debat meminta mereka untuk dibuka debat terbuka tentang undang-undang Omnibus Law misalnya, tentang berbagai kebijakan publik yang dinilai merugikan masyarakat, hampir tidak pernah terjawab gitu. Hampir tidak pernah terlaksana. Mungkin karena rezim barangkali ini ya merasa lemah legitimasinya ya, sehingga tantangan debat dari pihak oposisi ekstra parlemen itu bertepuk sebelah tangan, bahkan dijawab dengan pembungkaman. Nah, kalau kemudian kritik membangun ajakan berdebat dengan nalar ilmiah dibalas dengan tindakan fisik, tentu ini merupakan gambaran kekalahan intelektual rezim terhadap umat, terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya sendiri. Hal inilah yang kemudian semakin membuat masyarakat, akademisi, dan para mahasiswa itu semakin gemes terhadap rezim ini. Jadi ibarat saluran air itu Mas Aziz ya, jika di sana sini tersumbat, maka siap-siaplah ya akan terjadi gelombang banjir kritikan ya, kemarahan rakyat yang tidak terbendung lagi. Dan tanda-tanda itu semakin kesini nih semakin terasa jika rezim ini tetap berlaku otoriter dan anti kritik, maka trust masyarakat pasti itu ya akan semakin menipis. Sebaliknya gulungan gelombang kemarahan rakyat, gemuruh suaranya semakin kesini semakin terasa Mas Aziz. Dan ini sebuah peringatan keras ya bagi masyarakat terhadap rezim ini agar tidak semena-mena, agar tidak sewenang-wenang. Jadi kalau saya jadi teringat waktu belajar fisika ya, waktu sekolah dulu ya, tentang hukum momentum ya. Jadi semakin kencang bola itu dilempar ke dinding, maka pantulannya akan semakin kencang juga kita. Semakin represif tindakan rezim kepada rakyatnya, maka rakyat bukan semakin takut, justru sebaliknya rakyat itu akan semakin berani, dan ini merupakan sebuah bahaya bagi sebuah rezim, Mas Aziz. Ya, baik Bung Ismail. Jika kemudian kita berkaca kepada sejarah, ini kan penguasa-penguasa yang anti kritik dan penguasa-penguasa yang otoriter, ini kan masa-masa yang lalu ini kan juga terjadi begitu. Lantas dalam pandangan Anda, kira-kira bagaimana sih pandangan Islam itu menyikapi para penguasa yang otoriter begitu? Ya, jadi kalau kita melihat dalam beberapa literatur keislaman kita, ya, sebuah sistem kenegaraan itu akan tegak berdiri di atas 3 pilar, Mas Aziz. Pertama, pilar pertama yang harus ditanamkan dalam penegakan sistem itu adalah ketakwaan. Ketakwaan individu, ketakwaan masyarakatnya, gitu ya, ketakwaan rezimnya, gitu ya, sehingga fondasi ini menjadikan sistem ketatanegaraan itu berlaku atau berjalan secara efektif. Kenapa? Karena berbagai tatanan dan aturan akan berjalan on the track. Jangankan sebuah aktivitas, jangankan sebuah kebijakan yang kasat mata oleh masyarakat, yang tidak terlihat pun, seperti aktivitas-aktivitas individu ya, seperti puasa misalnya ya, hanya kurang 5 menit saja sebelum maghrib, tidak ada yang berani itu mencuri start berbuka puasa, tidak berani itu, hanya 5 menit saja. Zakat fitrah misalnya, walaupun hanya beberapa gram saja untuk mengurangi takaran timbangan dari 2,5 kilogram itu, tidak akan pernah berani. Kenapa? Dia akan membatalkan status hukum dalam ibadah. Apalagi aktivitas-aktivitas yang kasat mata. Itulah karena itulah kemudian di era Sayyidina Umar ya radhiyallahu anhu, ketika beliau diangkat sebagai khalifah, kepala negara dalam Islam, pada saat pidato kenegaraan pertamanya, pidato politik pertamanya mengatakan, kalau kalian melihat aku menjalankan hukum-hukum Allah ini, menjalankan syariat Islam ini dengan tegas, ikutilah aku. Kalau kalian melihat aku melanggar hukum-hukum Allah ini, maka cegahlah aku. Mendengar kata-kata kepala negara ini, ada seorang pemuda ini, mungkin kalau sekarang mahasiswa begitu ya, bukan hanya membentangkan spanduk Mas Aziz, bukan bentang spanduk, angkat pedang itu. Wahai Umar, ya,
Aku sebut nama itu ya. Kalau kamu melanggar aturan-aturan Allah, bukan lisanku yang bicara, pedangku ini yang akan bicara banyak. Apakah kemudian Sayyidina Umar, sang kepala negara, kemudian marah, kemudian menangkap seorang yang bersuara tadi, yang kritis tadi itu? Tidak. Justru Sayyidina Umar bersyukur masih ada salah satu dari warga negaranya yang berani mengingatkan Umar bin Khattab yang terkenal garang itu untuk meluruskan kalau beliau salah. Jadi inilah bingkai pertama, inilah fondasi pertama, yakni ketakwaan. Baik ketakwaan individu-individunya, masyarakatnya, maupun dalam bingkai kenegaraan. Nah, pilihan kedua adalah hidupnya sosial kontrol. Hidupnya sosial kontrol, hidupnya kontrol masyarakat. Apakah negara ini sudah berjalan sesuai dengan track yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam, ataukah melanggar? Nah, disinilah adanya perintah amar ma'ruf nahi munkar, adanya perintah untuk kritis terhadap rezim apabila terjadi kezaliman, apalagi terjadi penyimpangan terhadap implementasi hukum-hukum dalam pengelolaan negara. Nah, disinilah yang sekarang ini itu tidak muncul, bahkan ditutup ya, nalar kritis masyarakat itu ditutup. Padahal ini adalah pilar kedua, ya. Pilar kedua, social control itu akan menguatkan sebuah sistem. Bahkan dalam bingkai demokrasi sendiri ya, adanya pihak oposisi itu bisa menutupi bopeng-bopeng wajah demokrasi itu. Nah, tapi karena demokrasi itu memiliki karakter self-destruksi gitu ya, menghancurkan diri sendiri, maka kalangan oposisi itu pun akan bisa dilemahkan, bahkan dimatikan oleh rezim demokrasi. Nah, inilah bahayanya dalam sistem-sistem yang dibangun tidak berdasarkan hukum Islam, tapi menggunakan sistem-sistem kapitalis demokrasi. Nah, itu pilar kedua, Mas. Nah, kalau kemudian kita lihat pilar ketiga adalah supremasi hukum. Tegaknya hukum secara adil, baik kepada masyarakat maupun kepada penguasa. Fakta kemudian ketika kepala negara seorang Sayyidina Ali Karramallahu wajhah ya, kalah di depan hukum yang dalam dakwaan pencurian baju besinya oleh warga negara yang beragama Yahudi, yang berbeda agama nih. Sayyidina Ali, kepala negara Muslim, kemudian bersengketa dengan warga negara agamanya Yahudi. Ini berbeda agama nih. Tapi karena Sayyidina Ali lemah dalam bukti, maka dalam keputusan hukum yang menang adalah warga negara yang beragama Yahudi tadi. Itulah supremasi hukum yang tajam ke segala arah agar bingkai negara ini bisa berjalan efektif. Tapi hari ini pilar hukum yang ada di negeri kita ini tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, karena itulah maka perintah Rasulullah pada rezim yang otoriter, yang zalim itu adalah melakukan muhasabah, melakukan nasihat. Rasul bersabda, Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qala ila imami jairin fanasahahu faqatalah. Penghulu para syahid itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, kemudian ia memberi nasihat, lalu dia dibunuh oleh penguasa zalim. Itulah Sayyidus syuhada. Maka sikap umat terhadap penguasa yang otoriter adalah bersikap kritis, bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan yang menyimpang. Karena kalau nggak begitu, sabda Rasulullah yang lain muncul itu, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kritis pada penguasa, pada rezim. Kalau tidak, maka Allah akan menjadikan orang yang terburuk di tengah-tengah kalian, kemudian ada orang-orang baik di antara yang berdoa, doa itu tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dzar. Karena itu maka sikap kritis, kemudian kritik-kritik kepada rezim yang ingin meluruskan langkah-langkah dalam pengelolaan negara ini mesti tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar, agar kita bisa terselamatkan dari dosa, terselamatkan dari
kehancuran, karena kalau tidak diluruskan yang terjadi adalah kebatilan. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika datang kebenaran, maka kebatilan akan hancur, karena sungguh kebatilan itu pasti akan hancur binasa. Karena itu Mas Aziz, sikap kita ya terhadap sistem yang rusak ini harus kita sikapi dengan nalar kritis, ya, keberanian untuk menyampaikan kebenaran sebagai solusi strategis, solusi praktis dan menyeluruh terhadap problema kehidupan umat manusia, dengan kembali pada hukum-hukum Allah, tegaknya syariah Islam, tegaknya khilafah ala minhajin kedua. Demikian Mas Aziz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Muhammad Ismail dari Elsat. Ya, ini alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini didengar oleh penguasa hari ini. Terus kemudian ketika mereka melakukan kebijakan yang melanggar syariat, kemudian diluruskan, mudah-mudahan didengar dan kemudian bertaubat sehingga kemudian negeri ini bisa baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Baik. Pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat. Sampai jumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KJ News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan update terbaru, informasi aktual dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.